Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ika Puspita, NIM 210290042, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal-soal berikut. Soal pertama yang akan saya jelaskan yaitu buktikanlah bahwa limit X menuju 4, 3X dikurang 7 sama dengan 5. Agar kita dapat menyelesaikan permasalahan ini, ingat teorema atau definisi yang berkaitan dengan permasalahan ini. Mari kita tinjau permasalahannya. Analisis pendahuluan. Misalkan epsilon bilangan positif, epsilon besar dari 0, sembarang, kita harus menghasilkan delta besar dari 0, mutlak X dikurang 4 besar dari 0 kecil dari delta. Maka mutlak 3X dikurang 7 dikurang 5 kecil dari epsilon. Maka didapatkan penyelesaian mutlak 3X dikurang 7 dikurang 5 kecil dari epsilon. Mutlak 3X dikurang 12 kecil dari epsilon. 3-nya kita keluarkan, jadi mutlak 3 dikali X dikurang 4 kecil dari epsilon. 3 kita keluarkan dari mutlak, maka 3 mutlak X dikurang 4 kecil dari epsilon. Mutlak X dikurang 4 kecil dari epsilon per 3. Nah, sekarang coba perhatikan, karena mutlak X dikurang 4 besar dari 0 dan kecil dari epsilon, maka mutlak X dikurang 4 kecil dari epsilon per 3. Pilih delta sama dengan epsilon per 3. Berdasarkan analisis pendahuluan, maka kita peroleh bukti formal. Untuk memperoleh bukti formal itu sama dengan penyelesaian yang ada di atas. Jika diberikan epsilon besar dari 0, kita pilih delta sama dengan epsilon per 3. Maka mutlak X dikurang 4 besar dari 0 dan kecil dari delta membawakan mutlak 3X dikurang 7 dikurang 5 sama dengan mutlak 3X dikurang 12 sama dengan mutlak 3 dikali X dikurang 4 sama dengan 3 mutlak X dikurang 4 kecil dari epsilon. Delta sama dengan epsilon, berarti mutlak 3X dikurang 7 dikurang 5 kecil dari epsilon. Soal kedua. Berdasarkan grafik tersebut, tentukanlah AF1, B. Periksalah apakah limit X menuju 1 Fx ada atau tidak. A. Berdasarkan grafik di atas, untuk X sama dengan 1, berapakah nilai yang ditunjukkan oleh Y? Ya, nilai Y yang diperlihatkan adalah 1. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa hasil dari F1 sama dengan 1. B. Limit dikatakan ada jika nilai limitnya dari kiri maupun dari kanan mendekati suatu nilai yang sama, misalkan sebuah nilai L. Sekarang, coba Anda periksa limit kiri dan limit kanan dari permasalahan berikut. Berdasarkan gambar di atas, menurut kamu berapakah nilai dari limit X menuju 1 dari kiri Fx? Coba perhatikan bahwa pada saat X sama dengan 1 didekati dari kiri, nilai Fx dekat ke 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa limit X menuju 1 dari kiri Fx sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1 didekati dari kanan, nilai Fx dekat ke 1. Jadi, limit X menuju 1 dari kanan Fx sama dengan 1. Berdasarkan analisis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa limit X menuju 1 Fx itu ada, yaitu 1. Limit X menuju 1 dari kiri Fx sama dengan 1. Limit X menuju 1 dari kanan Fx sama dengan 1. Limit X menuju 1 Fx itu sama dengan 1. Soal ketiga.
Buktikanlah limit X menuju 3, X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 per X dikurang 3 sama dengan 4. Agar kita dapat menyelesaikan permasalahan ini, ingat teorema atau definisi yang berkaitan dengan permasalahan ini. Mari kita tinjau permasalahannya. Soal ini penyelesaiannya sama dengan soal yang sebelumnya. Analisis pendahuluan. Misalkan epsilon bilangan positif, epsilon besar dari 0 sembarang, kita harus menghasilkan delta besar dari 0, mutlak X dikurang 3 besar dari 0 dan kecil dari delta. Maka, mutlak X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 per X dikurang 3 dikurang 4 kecil dari epsilon. Maka didapati penyelesaian mutlak X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 per X dikurang 3 dikurang 4 kecil dari epsilon. Mutlak X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 dikurang 4 dikali X dikurang 3 per X dikurang 3 kecil dari epsilon. Mengapa 4 kali X dikurang 3 itu kita kalikan dengan penyebutnya agar 4 ini juga memiliki penyebut. Mutlak X kuadrat dikurang 6 ditambah 9 per X dikurang 3 kecil dari epsilon. Mutlak X dikurang 3 dikali X dikurang 3 per X dikurang 3 kecil dari epsilon. Nilai yang ini kita faktorkan. Dan penyebutnya bisa kita bagi dengan bilang. Maka mutlak X dikurang 3 kecil dari epsilon. Sekarang coba perhatikan, karena mutlak X dikurang 3 besar dari 0 dan kecil dari delta, maka mutlak X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 per X dikurang 3 dikurang 4 kecil dari epsilon. Pilih delta sama dengan epsilon. Berdasarkan analisis pendahuluan, maka diperoleh bukti formal. Jika diberikan epsilon besar dari 0, pilih delta sama dengan epsilon, maka mutlak X dikurang 3 besar dari 0 dan kecil dari delta membuahkan mutlak X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 per X dikurang 3 dikurang 4 sama dengan mutlak X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 dikurang 4 kali X dikurang 3 per X dikurang 3 sama dengan mutlak X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 per X dikurang 3 sama dengan mutlak X kurang 3 dikali X dikurang 3 per X kurang 3 sama dengan mutlak X dikurang 3 kecil dari epsilon. Delta sama dengan epsilon, berarti mutlak X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 per X dikurang 3 dikurang 4 kecil dari epsilon. Soal berikutnya, jika diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan X pangkat 3 dikurang 27 per X dikurang 3 tidak terdefinisi di X sama dengan 3. Bagaimana seharusnya f didefinisikan di X sama dengan 3 agar fungsi tersebut kontinu di titik itu? Perhatikan penyelesaian berikut ini. Limit X menuju 3, X pangkat 3 dikurang 27 per X dikurang 3 sama dengan limit X menuju 3, X dikurang 3 dikali X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 9 per X dikurang 3. Kenapa menjadi X dikurang 3 dikali X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 9? Itu karena nilai dari X pangkat 3 dikurang 27 itu kita faktorkan atau kita uraikan. Sama dengan limit X menuju 3, X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 9. Dan kenapa ini penyebutnya hilang? Itu karena pada pembilangnya terdapat X dikurang 3 dan pada penyebutnya juga terdapat X dikurang 3. Jadi sama-sama bisa kita bagi ataupun kita coret. Sama dengan 9 tambah 9 tambah 9 sama dengan 27.
Ini nilai X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 9 itu kita substitusikan, kita masukkan nilai X-nya itu sama dengan 3. Jadi 3 pangkat 2 sama dengan 9, dan 3 dikali 3 sama dengan 9, ditambah 9 jadi 27. Jadi dapat kita simpulkan agar fx kontinu di X sama dengan 3, didefinisikan F3 sama dengan 27. Soal terakhir, carilah limit X menuju 1, X dikurang 1 per akar X dikurang 1. Penyelesaian, limit X menuju 1, X dikurang 1 per akar X dikurang 1. Sama dengan limit X menuju 1, akar X dikurang 1 dikali akar X ditambah 1 per akar X dikurang 1. Nilai dari X dikurang 1 itu kita faktorkan ataupun kita uraikan menjadi akar X dikurang 1 dikali akar X ditambah 1. Limit sama dengan limit X menuju 1, akar X ditambah 1. Kenapa penyebutnya hilang? Itu dikarenakan pembilangnya mempunyai akar X dikurang 1 dan penyebutnya juga akar X dikurang 1. Jadi sama-sama bisa kita coret ataupun sama-sama bisa kita bagi. Akar X ditambah 1 itu langsung kita substitusikan, kita masukkan nilai. Akar 1 itu adalah 1, jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.